Namaku Maria, dan aku seorang introvert. Kumpulan orang, pesta yang sangat ramai, dan menjadi pusat perhatian. Gak, makasih. Aku tahu aku gak terdengar seperti cewek yang sering keluar dan minum, tapi aku sering mabuk. Apa kalian percaya? Dan ternyata saat aku mabuk semuanya jadi mimpi buruk. Ngeri. Semuanya dimulai beberapa tahun yang lalu saat sahabatku Kimberly mengadakan pesta piyama untuk ulang tahunnya. Aku gugup tentang hal itu karena ada beberapa cewek yang gak aku kenal diundang. Tapi aku gak mau mengecewakan sahabatku, jadi aku ikut saja. Kami makan malam dulu, di pan pizza dan keju goreng. Yum. Lalu tiba-tiba perilakuku menjadi aneh. Aku gak bisa berhenti menertawakan setiap hal kecil. Lalu aku keliling rumah pura-pura jadi pesawat terbang dan menggantung kepalaku di jendela dan mulai melambaikan tangan ke orang asing yang lewat. Aku gak ingat semua ini, tapi salah satu cewek lain merekamku dan mengunggahnya ke halaman media sosialnya. Besoknya di sekolah, semua orang menunjuk dan menertawakanku. Ternyata video itu menjadi viral. Aku cuma gak tahu kenapa aku bertingkah seperti itu. Itu sangat di luar karakterku. Lalu segalanya jadi lebih buruk, jauh lebih buruk. Suatu kali saat aku selesai makan siang di kantin sekolah dan 15 menit kemudian saat aku keluar dari sana, aku mulai merasa pusing. Seorang cewek yang sering menatapku dengan jijik melewatiku dan aku membentak, "Apa yang kamu lihat?" Lalu aku menamparnya. Cewek ini terlihat merah, jadi dia memukulku kembali. Seorang guru harus memisahkan kami, dan aku dikirim ke kantor kepala sekolah. Dia menuduhku sedang mabuk dan memanggil ibuku. Seperti yang bisa kalian bayangkan, ibuku sangat marah dan menghukumku selama sebulan penuh. Dan memotong uang sakuku karena dia kira aku pakai uang itu untuk beli alkohol. Aku bilang padanya kalau aku gak minum alkohol, tapi dia gak percaya aku. Aku sangat bingung. Aku gak ngerti kenapa hal-hal aneh ini terjadi. Aku cuma ingin kehidupan yang tenang, jadi kenapa kepribadianku tiba-tiba berubah? Kemudian pada hari ulang tahun adik perempuanku, sekitar 10 menit setelah makan sepotong kue buah, tiba-tiba aku mulai berkeringat dan merasa pusing. Aku mulai tertawa tanpa alasan, mengobrol omong kosong, lalu jatuh dari tempat dudukku. Semua orang menatapku dengan bingung. Akhirnya, ibuku menyadari kalau ada sesuatu yang gak beres dengan badanku. Dia membawaku menemui banyak spesialis, tapi mereka gak tahu apa-apa. Kemudian akhirnya seorang spesialis memberiku diagnosis. Ternyata aku mengalami kondisi langka yang disebut Auto-Brewery Syndrome. Ini menyebabkan sistem pencernaan secara otomatis menfermentasi secara endogen. Kemudian ketika aku mengkonsumsi gula atau pati tubuhku menghasilkan alkohol yang membuatku mabuk. Untuk mengontrol serangan mabuk yang tiba-tiba seperti itu, aku harus secara drastis mengurangi makanan bergula dan bertepung serta minum obat. Seperti yang bisa kalian bayangkan, gak bisa makan jenis makanan ini sama sekali gak menyenangkan. Aku suka permen dan coklat, dan aku suka pretzel, yang kebetulan salah satu makanan yang paling banyak mengandung pati di luar sana. Ini membuatku sangat kecewa. Selama 2 tahun hidup dengan kondisi ini, aku sudah terbiasa. Aku sudah menemukan pengganti makanan seperti kentang goreng dan roti paleo. Ini bisa merepotkan di restoran karena aku benci dilihat sebagai pelanggan yang aneh dengan daftar permintaan yang panjang. Tapi gak selalu seburuk itu karena aku akhirnya tahu bagaimana mengontrol asupan gulaku. Jadi kukira aku udah belajar jadi remaja normal dan menjalani kehidupan yang cukup normal. Ya, setidaknya sampai aku berakhir menyukai seorang cowok lucu dari kelasku bernama Scott. Jadi cewek pemalu kayak aku, tentu aku gak bisa mengatakan perasaanku kepadanya. Tapi kupikir sindrom langkaku bisa membantuku melakukan ini. Jadi di pesta ulang tahun Kimberly, ketika Scott memberikanku sepotong kue coklat, langsung kuambil dan kumakan. Dalam waktu singkat, aku mulai merasa lebih percaya diri. Dan gak lama kemudian, aku berani meminta lagu dan bernyanyi dengan percaya diri di depan semua orang. Aku pilih menyanyikan lagu Harry Styles, Adore You. Dan aku mendedikasikannya untuk sahabat terbaikku Kimberly. Tapi ketika aku menyanyikannya, aku melihat ke arah Scott. Malamnya, Scott mengirimkan pesan untuk menanyakan apa aku sudah pulang, lalu kami ngobrol terus. Tapi keesokan harinya, ketika Scott memanggilku di koridor, aku cuma berani menyapanya dengan senyum canggung sambil malu-malu. Karena kekurangan gula, aku kembali menjadi cewek pemalu seperti biasa. Kemudian di pelajaran literatur Inggris, guru mengelompokkanku dengan Scott untuk menampilkan pertunjukan klasik Shakespeare. Dia memainkan peran Romeo dan bertanya apa aku ingin menjadi Juliet. Oh, untuk cewek pemalu, pendiam, dan gagap sepertiku, tampil di depan seluruh kelas sepertinya gak bisa kubayangkan. Tapi aku gak mau orang lain yang jadi Julietnya. Jadi aku memberanikan diri dan bilang ya. Jadi sebelum setiap latihan dan tentu saja pertunjukan resmi, aku makan beberapa permen. Penampilannya sangat sukses dan setelah itu Scott mengajakku pergi ke pesta ulang tahun temannya bersama dengannya. Aku sangat cemas, tapi kupikir jika aku mabuk karena makanan, semuanya akan baik-baik saja.
Selama pesta, aku sangat gugup dan merindukan kepercayaan diri saat aku makan terlalu banyak permen dan buah-buahan seperti yang sering kulakukan. Biasanya aku tahu berapa banyak yang harus dimakan, jadi masih bisa kontrol. Tapi karena gugup, aku jadi berlebihan. Sisa malam itu sangat kabur, tapi Scott bilang kepadaku kalau aku tertawa seperti orang gila, berjalan miring, dan aku bahkan memeluk leher temannya Freddy dan mencium pipinya, yang menyebabkan pacar Freddy menamparku di depan semua orang. Meski Scott marah padaku, dia tetap mengantarku pulang. Aku mencoba mengucapkan permintaan maaf kepadanya, tapi aku sangat mabuk sampai aku muntah di pangkuannya. Aku malu sekali. Tetap saja, sebagai cowok yang manis, dia mengantarku masuk dan ibuku membawaku ke tempat tidur. Lalu ibu menjelaskan kondisiku kepadanya. Ketika kami bicara selanjutnya, dia benar-benar memahami dan berkata kepadaku kalau dia menyukaiku apa adanya, dan bahwa aku gak perlu makan makanan yang buruk untuk merasa lebih percaya diri. Aku tahu aku salah menyalahgunakan kondisiku. Versi diriku yang mabuk dan percaya diri adalah kekacauan yang sembrono, dan aku gak mau menjadi dia lagi. Kadang-kadang terasa sulit, terutama karena aku merasa acara sosial sangat canggung dan tidak nyaman. Tapi aku tahu aku harus mengikuti petunjuk dokter untuk bisa mengontrol kondisiku. Sekarang aku coba bangun kepercayaan diri daripada cuma mengandalkan semburan kepercayaan palsu yang diberikan makanan bertepung kepadaku. Aku tahu ini gak mudah. Tapi sekarang aku menyadari kalau ada banyak orang di luar sana yang menyukaiku.